Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Alkansa Siregar dengan NIM 23651018. Izin sebelumnya kepada dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir, yaitu Bunda Zakiyah MAG. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kitab tafsir yang cukup awam dan sering juga digunakan hingga saat ini sebagai referensi untuk menulis seperti makalah, jurnal, dan lain-lain karena sangat terkenal gitu ya kitab tafsir ini, yaitu lebih tepatnya adalah kitab tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir, atau kalau kita itu mungkin lebih mengenalnya dengan judul kitab tafsir Ibnu Katsir gitu ya, langsung nama penulisnya. Baik, langsung ke pembahasannya saja. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai biografi mufasirnya. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa mufasir dari kitab Al-Quranul Azim itu adalah Ibnu Katsir. Adapun nama lengkap beliau itu adalah Imad ad-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Al-Khatib Syihab ad-Din Abi Hafaz Amr Ibnu Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Selanjutnya itu lahir. Nah, beliau ini lahir di desa Mijdal, Busroh, negara Suriah pada tahunnya ini ada terjadi perbedaan pendapat gitu. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini lahir pada tahun 700 Hijriah, ada juga yang mengatakan 701 Hijriah. Namun untuk perbedaannya itu tidak terlalu jauh ya, hanya beda 1 tahun Hijriah saja. Kemudian untuk nama orang tua, nah untuk orang tua ini mungkin akan lebih condong ke ayah beliau, karena untuk ibu itu tidak ditemukan data atau bahkan sekedar nama. Jadi jika ada pembahasan tentang orang tua dari Ibnu Katsir itu akan disebutkan lebih ke ayah beliau. Jadi nama ayahnya itu adalah Syihab ad-Din Abu Hafs Umar Ibnu Katsir bin Dawi bin Katsir bin Dawi bin Dar'i Al-Quraisy. Nah, beliau ini adalah seorang ulama yang faqih gitu ya, yang keilmuannya itu banyak dan emang udah terkenal juga dengan keilmuannya. Akan tetapi ayah beliau ini meninggal ketika Ibnu Katsir masih berusia 3 tahun. Kemudian tentang wafatnya Ibnu Katsir, itu beliau juga wafat di negara yang sama di tempat beliau lahir, yaitu Suriah, lebih tepatnya di Damaskus, pada tahun 774 Hijriah, di umur beliau yang ke-74. Selanjutnya itu mengenai riwayat pendidikan. Jadi perlu diketahui bahwa ketika umur 7 tahun, keluarga Ibnu Katsir ini berpindah ke Damaskus dari tempat beliau lahir tadi, yang desa Mijnal itu berpindah ke Damaskus. Nah, pada saat itu beliau diasuh oleh kakaknya, karena kan ayahnya tadi sudah meninggal ketika masih berumur 3 tahun Ibnu Katsirnya. Jadi diasuh oleh kakaknya yang bernama Al-Akbar Kamal ad-Din Abd al-Wahhab bin Katsir. Nah, ketika beliau tinggal bersama kakaknya inilah, beliau itu mempelajari banyak keilmuan. Beliau juga mulai menghafal Al-Quran dan hadis saat berusia 7 tahun ini. Kemudian pada usia 11 tahun, beliau ini sudah hafal Al-Quran, juga sudah banyak menghafal hadis beserta matan dan sanadnya, kemudian sejarah-sejarah beserta riwayatnya, lalu fikih beserta hukum-hukumnya, terus juga ilmu nahu, dan masih banyak keilmuan lainnya.
Nah, kemudian ketika beliau ini beranjak dewasa, beliau menikah dengan putri dari Al-Hafiz Abu Al-Hajjah Al-Muzi. Nah, ketika setelah menikah inilah beliau itu membiasakan pergi mengaji dengan sang Al-Hafiz Abu Al-Hajjah Al-Muzi ini, dan juga membaca Tahdhib Al-Kamal. Nah, seperti yang kita tahu ya, ketika zaman era klasik dulu, itu orang-orang itu, terutama para ulama ini, belajarnya itu bukan seperti sistem yang sekarang, akan tetapi beliau-beliau ini datang kepada satu guru, kepada satu ulama, kemudian belajar hingga banyak ilmunya, sudah itu berpindah lagi ke ulama yang selanjutnya dan belajar apapun keilmuan yang dimilikinya hingga selesai gitu. Jadi bukan sistem yang kayak sekarang ada SD, SMP. Nah, beliau ini lebih ke mendatangi sang guru dan belajar kepada sang guru itu. Nah, termasuklah Ibnu Katsir ini. Ia itu banyak sekali menimba ilmu dari beberapa ulama, di antaranya itu Ibnu Taimiyah, kemudian mertua beliau yang tadi sudah disebutkan Abu Al-Hajjah Al-Muzi, kemudian ada Ibnu Sina, terus ada Al-Farizi, dan masih banyak lagi. Ini hanya disebutkan beberapa, kan, tetapi masih banyak ulama-ulama lain yang beliau jadikan guru. Jadi keilmuan beliau ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena guru-gurunya saja sudah sangat banyak dan yang hebat-hebat gitu. Kemudian karya-karya beliau, yang pertama kitab tafsir 30 juz yang sedang kita bahas ini, yang akan kita bahas ini, yaitu kitab tafsir Quranul Azim. Sudah itu yang lainnya ada juga Al-Bidayah wal Nihayah, kemudian Nihayah Al-Bidayah wa Nihayah, lalu Al-Fusul fi Sirah Al-Rasul, lalu Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Fadil Al-Quran wa Tarikh Jam'ih wa Kitabih wa Lughatih, lalu ada juga Qasas Al-Anbiya dan Manaqib Al-Imam. Jadi selain yang paling terkenal kayaknya itu kitab tafsir beliau ya, kitab tafsir Ibnu Katsir. Akan tapi di samping itu ternyata masih banyak sekali karya-karya beliau yang tidak kalah hebatnya. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu sejarah penulisan kitab. Oke, di sini kitab beliau, kitab Al-Quranul Azim ini itu lahir pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, kitab inilah pertama kali yang diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut di Lebanon, yaitu tepatnya pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi, yang terdiri dari 4 jilid. Kemudian, nah ini poin yang kedua, ini tidak diberi judul kitab khusus oleh Ibnu Katsir. Mengapa demikian? Karena Ibnu Katsir ini tidak mau gitu ya, tidak mau orang-orang itu terpaku pada judul kitab beliau gitu. Karena jika suatu kitab itu tuh diberi suatu judul, biasanya pembaca ini kan sebelum membaca isinya akan fokus kepada judulnya terlebih dahulu, sehingga pemikirannya itu akan terbatasi oleh judul. Nah, Ibnu Katsir ini tidak mau seperti itu. Beliau ini tidak mau calon-calon pembaca kitabnya itu hanya membatasi pemikirannya itu dari judul saja. Beliau ingin ayo berpikir lebih luas lagi, seakan-akan seperti itu. Lalu kenapa akhirnya ada nama kitab tafsir Quranul Azim gitu ya? Nah, ini tuh diberikan namanya itu oleh Muhammad Husain Al-Zahabi dan juga Muhammad Ali As-Sabuni sebagai
kitab tafsir Quranul Azim. Akan tetapi tetap saja kalau menurut saya itu orang lebih sering menyebutnya itu balik-balik lagi ke kitab tafsir Ibnu Katsir gitu ya daripada Quranul Azim. Jadi adapun Quranul Azim itu bukan dari Ibnu Katsir langsung, akan tetapi orang lain yang memberikan nama kitab tafsir beliau. Nah, kemudian tujuan beliau itu menulis kitab tidak lain tidak bukan ya, seperti ulama lainnya juga, itu tuh bentuk upaya menjaga kemurnian Islam dan memberikan pemahaman yang sahih tentang Al-Quran. Jadi tidak lain tidak bukan adalah demi umat gitu ya, apalagi dengan keilmuan dan kelebihan-kelebihan yang beliau miliki dalam bidang-bidang keislaman, seperti salah satunya tafsir. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, yaitu poin yang ketiga, metode. Jadi kitab tafsir Quranul Azim ini menggunakan metode tahlili. Apa itu metode tahlili? Yaitu metode yang menjelaskan secara terperinci. Yaitu kalau di kitab Ibnu Katsir sendiri itu menjelaskan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti, kandungan ayat, seperti unsur i'jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, juga menjelaskan istinbat dari ayat serta munasabat ayat gitu ya, atau hubungan dari ayat satu ke ayat yang lainnya dengan merujuk kepada asbabun nuzul, hadis-hadis Rasulullah, riwayat sahabat, dan juga riwayat tabi'in. Nah, kalau metode tahlili ini juga dapat dilihat gitu ya. Salah satu buktinya itu dengan kitab tafsir Ibnu Katsir ini yang jilidnya ada beberapa dan jumlah halamannya banyak gitu. Biasanya kalau kitab tafsir yang metodenya tahlili itu emang panjang karena kan terperinci. Tidak seperti ijmali yang hanya global gitu. Nah, akan tapi perlu diketahui juga teman-teman bahwa kitab ini juga metodenya itu semi maudu'i. Jadi dalam maudu'i itu artinya tematik ya, atau dikumpulkan sesuai tema. Nah, kenapa dikatakan semi tematik? Karena dalam membahas satu ayat, beliau ini kan sering munasabah ayat gitu ya, menarik ayat-ayat dari surah lainnya atau dari ayat yang lainnya yang topiknya sama gitu, jadi dibawa keseret juga ke penafsiran dalam satu ayat, misalnya tentang sholat. Nah, tentang sholat sedang ditafsir ayat tentang sholat, nanti ayat yang tentang sholat dari surah-surah lainnya juga akan kebawa-bawa gitu. Jadi dikatakan semi maudu'i atau semi tematik. Selanjutnya adalah corak. Nah, coraknya ini adalah fikih dan qiraat. Dapat dilihat dari isi tafsir beliau yang banyak menjelaskan tentang hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran, baik yang secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan yang qiraat itu dikatakan karena dalam kitab tafsir beliau ini juga terdapat beberapa riwayat qiraat sab'ah yang tercantum di dalamnya. Baik, selanjutnya itu pendekatan. Nah, jadi kitab tafsir ini tuh menggunakan pendekatan bil ma'thur, yaitu tafsir yang lebih condong mengambil sumbernya itu dari riwayat-riwayat. Adapun di sini itu seperti ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, jadi menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran sendiri. Kemudian ada juga hadis-hadis Nabi, lalu ada juga atsar sahabat ataupun perkataan tabi'in, dan perkataan para ulama. Akan tetapi maksudnya bukan pure bil ma'thur itu riwayat aja gitu.
masih ada unsur-unsur birra'i atau secara pemikiran gitu ya, dengan akal sang mufasir, akan tapi hanya saja lebih condong ke riwayatnya gitu daripada ke pemikiran sang mufasir itu sendiri. Oke, baiklah teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan mengenai biografi mufasir, kemudian sejarah penulisan kitab, ada corak dan metode serta pendekatan. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bunda Zakia MAG dan teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.